I should have stayed at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Al-Asad. Saya dari jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Maliku Saleh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ancaman bagi keanekaragaman hayati. Adapun tingkat kepunahannya, yaitu suatu spesies dikatakan punah ketika tidak ada satupun individu dari spesies itu yang masih ada hidup di dunia. Contohnya itu anjing laut Jepang dan sapi laut Steller. Jika suatu spesies hanya dijumpai dalam kurungan atau pada situasi yang diatur oleh manusia, maka spesies tersebut dapat dikatakan punah di alam, atau dengan kata lain telah punah dalam skala global. Suatu spesies dikatakan punah dalam skala global jika tidak ditemukan tempat mereka dulu berada, tetapi masih ditemukan di daerah lain di alam. Suatu spesies telah punah secara ekologi jika terdapat dalam jumlah yang sedemikian sedikit sehingga efeknya pada spesies lain di alam komunitas dapat diabaikan, contohnya harimau. Adapun kepunahan yang diakibatkan oleh ulah manusia, yaitu keanekaragaman spesies di dunia mengalami penurunan paling drastis selama 30.000 tahun terakhir ketika manusia menunjukkan dominasinya. Manusia juga memainkan peran yang semakin dominan dalam komponen ekosistem lainnya. Contohnya itu siklus nitrogen dan CO2 di atmosfer. Adapun tingkat kepunahan di perairan. Tingkat kepunahan tertinggi sepanjang sejarah terjadi di kepulauan. Spesies endemik adalah spesies yang hanya ditemukan di suatu tempat dan tidak ditemukan di tempat lain. Informasi tentang kepunahan kebanyakan terfokus pada spesies darat, dan hampir tidak ada dokumentasi mengenai kasus spesies ikan laut atau karang. Sepanjang sejarah hanya sekitar 12 spesies, yaitu 3 mamalia laut, 5 burung laut, dan 4 moluska yang telah punah di samudra luas seluruh dunia. Di masa lalu, samudra dianggap sangat luas sehingga tampaknya spesies laut tidak mungkin mengalami kepunahan. Ketika perairan pantai pesisir menjadi tercemar karena polusi dan spesies diburu secara intensif. Banyak ikan predator besar dan spesies paus telah menurun hingga 90% atau lebih karena perburuan dan kegiatan manusia lainnya. Kepunahan ikan air tawar lebih sering terjadi di daratan utama daripada di kepulauan. Hanya di Amerika Utara, lebih dari sepertiga spesies air tawar menghadapi bahaya kepunahan akibat pesatnya pembangunan dan kelangkaan air. Hal yang sering mengancam pelestarian ikan dan vertebrata perairan adalah bendungan, polusi, proyek irigasi, invasi spesies asing, dan kerusakan habitat. Pada umumnya, khususnya di Indonesia, banyak terjadi overfishing dan menggunakan metode yang merusak. Penyebab kepunahannya yaitu ancaman utama pada keanekaragaman hayati akibat kegiatan manusia adalah kerusakan habitat, fragmentasi habitat, degradasi habitat, termasuk polusi, perubahan iklim global, pemanfaatan spesies yang berlebihan untuk kepentingan manusia, invasi spesies-spesies asing, dan meningkatnya penyebaran penyakit serta sinergi dari faktor-faktor tersebut. Adapun kerusakan habitatnya, yaitu penyebab utamanya hilangnya keanekaragaman hayati adalah kerusakan habitat sebagai akibat yang tidak dapat dihindari dari bertambahnya populasi penduduk dan kegiatan manusia. Hutan bakau diambil kayunya untuk kayu bakar dan dijadikan tambak yang banyak terjadi di Asia Selatan dan Tenggara. 10% terumbu karang telah musnah dan 50% terancam musnah akibat penangkapan ikan berlebihan dan polusi. Perusakan habitat, 90% karang mati di Filipina karena naiknya suhu permukaan laut. Sedimentasi akibat penggundulan hutan, penangkapan ikan dan kerang secara berlebihan, pengoboman dan penggunaan bahan beracun atau sianida. Komunitas biologi akan dapat dipertahankan apabila kegiatan penduduk diatur secara efektif melalui tatanan lokal dan pemerintahan yang baik. Adapun fragmentasi habitatnya, yaitu merupakan peristiwa yang menyebabkan habitat yang luas dan utuh menjadi berkurang dan terbagi menjadi 2 atau lebih fragmen. Fragmentasi habitat memperbesar kerentanan terhadap menurunnya keanekaragaman hayati karena adanya efek tepi. Adapun degradasi habitat dan berbagai polusi, yaitu penangkapan ikan dengan kapal dan pukat dapat merusak anemon dan hewan spons sehingga menurunkan kualitas keanekaragaman hayati. Polusi disebabkan oleh pestisida, pupuk, limbah domestik, bahan kimia, limbah industri, asap pabrik dan mobil serta sedimen. Sungai, danau, dan lautan sering sekali menjadi tempat pembuangan terbuka baik limbah industri maupun limbah domestik. Adapun perubahan iklim globalnya, yaitu merupakan serangkaian ciri-ciri iklim yang sedang berubah saat ini.
termasuk pola curah hujan dan angin. Pemanasan global merupakan peningkatan suhu akibat efek rumah kaca. Gas yang dikenal sebagai gas rumah kaca adalah CO2, CH4, N2O, dan masih banyak yang lainnya. Naiknya suhu menyebabkan salju di kutub mencair dan menaikkan level permukaan perairan laut. Akibatnya akan ada pulau yang tenggelam, kerusakan kawasan mangrove, dan kematian terumbu karang. Adapun eksploitasi yang berlebihan, penangkapan ikan secara besar-besaran menggunakan kapal bermotor dan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Contohnya itu seperti pengeboman dan masih banyak yang lainnya. Perdagangan internasional makhluk hidup liar, contohnya seperti kuda laut yang diekspor ke Cina. Di Indonesia, perdagangan ikan Napoleon yang ditransportasikan hidup-hidup ke Singapura dan Hong Kong. Adanya ajas panen lestari atau MSY belum dapat menghentikan eksploitasi berlebihan. Spesies asing pengganggu. Spesies eksotik adalah spesies yang terdapat di luar distribusi alaminya melalui kompetisi perebutan sumber daya yang terbatas. Spesies invasif dapat menggantikan spesies asli, memangsa spesies asli hingga punah, atau mengubah kondisi habitat sehingga spesies asli tidak dapat bertahan lagi. Introduksi spesies terjadi karena kolonisasi bangsa Eropa. Contohnya hortikultura, pertanian, dan perikanan, pengangkutan yang tidak disengaja, dan kontrol biologi. Keong emas yang berasal dari Argentina diintroduksi ke Taiwan tahun 1981, kini menyebar luas di Asia dan Pasifik. Di Indonesia dan Malaysia, Filipina telah menjadi hama persawahan. Keong emas terdaftar sebagai salah satu dari 100 spesies asing yang paling agresif dan berbahaya di dunia. Keong emas memiliki sifat spesies asing yang berbahaya, yaitu tingkat reproduksinya tinggi, mampu beradaptasi terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim, mampu menyerang berbagai habitat beragam, inangnya beragam, nafsu makan besar, dan mampu berkompetisi dengan berbagai keong dan fauna setempat. Introduksi ikan asing di Indonesia, contohnya mujair, mas, dan lele dumbo berpotensi memusnahkan spesies ikan, keong, dan tanaman air endemik di danau Indonesia. Adapun penyakit-penyakitnya yaitu ada 3 prinsip epidemiologi, yaitu hewan dalam kandang maupun satwa liar dengan populasi yang padat dapat lebih mudah terkena tekanan parasit dan penyakit. Kerusakan habitat dapat memberikan dampak tak langsung, yaitu meningkatkan kerentanan makhluk hidup terhadap berbagai penyakit. Infeksi penyakit dapat menyebar dari satu spesies ke spesies lainnya. Adapun biogeografi pulau dan tingkat kepunahan. Menurut model biogeografi pulau-pulau besar akan memiliki lebih banyak spesies daripada pulau-pulau kecil. Digunakan untuk memprediksi jumlah dan presentasi spesies yang akan punah ketika habitat alaminya dirusak. Pendekatan alternatif, tingkat kepunahan dapat dihitung berdasarkan laju kepunahan pada spesies tertentu saja, yaitu kelompok yang keberadaannya lebih diketahui. Pencuplikan ini dapat memberikan proyeksi mengenai dampak pengurangan habitat, penurunan jumlah populasi, dan penyusutan sebaran berbagai spesies terkait. Hilangnya spesies di masa depan disebabkan oleh kegiatan manusia saat ini disebut kepunahan yang terutama. Cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should have stayed at home.